Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok D3 akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah proses industri kimia dengan judul Thermal Residue Hydrocracking dengan um, dosen pengampu Profesor Suherman. Oke. Untuk anggota kelompok D3 itu ada yang pertama Arneta Nuzulia Novanda Putri, kemudian ada Diki Wahyudi, kemudian ada saya sendiri yaitu Faradila Puspaningrum, kemudian ada Najwa Syal Sabila Lubis, selanjutnya yaitu Novita Susanto, kemudian ada juga Panji Arjendra, selanjutnya Parastika Triana Rahayu, uh, ada juga Putri Rizka Kamila, kemudian ada Ringgi Etika Titi Jumarno, dan yang terakhir yaitu Safira Febel Wijaya. Oke, mungkin langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu ada definisi dari proses hydrocracking itu sendiri. Yang pertama, proses hydrocracking merupakan salah satu teknologi yang sangat penting dalam dunia pengolahan migas. Proses ini merupakan proses perengkahan molekul-molekul hidrokarbon yang memiliki berat molekul besar menjadi molekul-molekul kecil dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumber daya energi nasional. Proses hydrocracking membutuhkan penambahan gas hidrogen selama operasi dan membutuhkan suhu serta tekanan yang tinggi. Hydrocracking merupakan unit proses kilang minyak bumi yang termasuk kelompok secondary processing, yaitu proses downstream kilang minyak bumi yang menggunakan reaksi kimia untuk menghasilkan produk-produknya. Hydrocracking ini merupakan salah satu proses konversi hidrokarbon tertua selama perkembangan teknologi petroleum refining. Thermal hydrocracking berarti merupakan proses perengkahan dengan mereaksikan bahan baku yang lebih berat dengan sejumlah gas hidrokarbon pada keadaan suhu dan tekanan tinggi sehingga bahan baku tersebut dapat terpecahkan untuk menghasilkan produk bahan bakar lain yang diinginkan. Minyak residu adalah sisa minyak mentah yang diperoleh dari proses operasi penghilangan minyak mentah setelah gasolin, minyak tanah, minyak diesel, dan minyak gas dikeluarkan. Contoh fraksi minyak bumi yang diperoleh dari hasil pengolahan residu minyak bumi yaitu parafin atau lilin dan juga aspal. Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran kebijakan energi nasional adalah dengan peningkatan nilai tambah sumber daya energi dan sumber energi sebagai bahan bakar serta bahan baku industri nasional. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan cara memprioritaskan penggunaan sumber energi dan sumber daya energi fosil untuk bahan bakar dan bahan baku industri nasional. Salah satu cara yang selama ini telah banyak dilakukan adalah dengan mengolah kembali residu dari proses destilasi crude oil menjadi produk lainnya. Proses perengkahan termal yang menyebabkan bahan bakar berat mengalami tekanan dan panas yang hebat secara fisik memecah molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil untuk menghasilkan produk tambahan dan bahan bakar distilat dengan menggunakan suhu tinggi tanpa bantuan katalis. Proses perengkahan termal biasanya digunakan untuk mengubah sisa minyak bumi menjadi produk yang dapat didestilasi untuk menghasilkan produk dengan nilai jual yang lebih tinggi. Tujuan dari proses thermal residu hydrocracking adalah untuk mengolah kembali residu dari proses destilasi minyak mentah melalui proses thermal hydrocracking yang mana merupakan proses perengkahan hidrokarbon dengan sejumlah gas hidrogen menggunakan suhu dan tekanan yang tinggi sehingga dihasilkan produk lainnya yang bernilai jual lebih tinggi. Yang berikutnya adalah diagram alir proses. Pada thermal residue hydrocracking dilakukan dalam beberapa paket bed katalis di bawah rezim aliran tetesan. Proses ini menggunakan dua reaktor secara seri yaitu HT atau hydrotreater dan juga HC atau hydrocracker. Umpan untuk hydrotreater adalah campuran homogen dari berbagai hidrokarbon yang diklasifikasikan sebagai parafin, olefin, aromatik, nafta, dan senyawa cincin terstruktur atau bisa disebut dengan HVGO atau Heavy Vacuum Gas Oil. Diagram alir proses dengan tanpa pendingin, pompa, dan penukar panas untuk menyederhanakan proses dan penghematan biaya proses. HT dan HC masing-masing terdiri dari 2 dan 4 bed dengan pendingin oleh H2 untuk mendinginkan campuran reaksi antara bed serta untuk mengontrol suhu reaksi. Umpan ke hydrotreater adalah campuran HVGO dengan kisaran BP 505 hingga 800 Kelvin dan H2 yang dipanaskan secara terpisah dalam pemanas dan penukar panas untuk mencapai suhu reaksi yang diperlukan sebelum mereka memasuki reaktor.
HT beroperasi pada tekanan yang relatif lebih tinggi dan suhu yang lebih rendah dengan tekanan 130,3 atm dan juga suhu 630 hingga 665 Kelvin dibandingkan dengan HC dengan tekanan 130,1 atm dan suhu 645 hingga 670 Kelvin. Dalam HT, senyawa sulfur, nitrogen, dan oksigen didekomposisi menjadi hidrogen sulfida, amonia, dan air. Sedangkan jika terdapat aromatik dan olefin akan dihidrogenisasi. Katalis yang digunakan dalam hidrotreater memiliki rasio hidrogenasi atau keasaman yang tinggi dan menyebabkan umpan hidrogenasi dan hidrocracking menjadi ringan. Untuk mendapatkan profil suhu pada reaktor digunakan 20 titik pengukuran suhu. Kemudian selanjutnya untuk umpan ke HC itu adalah campuran efluen HT, minyak daur ulang yang tidak dikonversi, dan gas daur ulang ataupun hidrogen. Umpan hidroisomer dan hidrocracker dalam hidrocracker diisi dengan logam mulia dengan adanya katalis bifungsional. Campuran produk dari HC didinginkan dalam serangkaian penukar panas dengan mentransfer energi panas untuk mendaur ulang minyak, mendaur ulang gas H2, dan HVGO. Campuran produk mengandung beberapa senyawa hidrokarbon mulai dari C1 ataupun metana hingga C32 dan gas lainnya seperti amonia, hidrogen sulfida, dan hidrogen. Untuk mendapatkan profil suhu pada reaktor HC digunakan 30 titik pengukuran suhu. Kemudian, efluen dari HC dikirim ke separator 1 untuk menghilangkan sebagian besar amonia dan H2S. Komponen yang paling ringan, hidrogen dipisahkan di dalam high pressure separator 2. Gas-gas ringan yang diperoleh kembali dengan konsentrasi hampir 91% seperti H2 murni akan dikompresi serta dicampur dengan hidrogen penyusun. Gas ini kemudian didaur ulang kembali ke dua reaktor HT dan AC dan digunakan sebagian untuk pencampuran dengan umpannya dan untuk pendinginan antara unggun katalis. Produk cair bawah dari separator 2 selanjutnya didinginkan dan dikirim ke sistem pemisahan hilir yang terdiri dari stripper dan dua distilasi multi-komponen kolom secara seri, di mana sejumlah H2, produk pemantik seperti CH4, C2H6, LPG diambil dari bagian atas. Sedangkan produk utama dari kedua kolom ini ada light naphtha atau LN, heavy naphtha atau HN, minyak tanah, solar, dan recycle oil. Berikut ada beberapa gambar foto alat di lapangan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai proses thermal residue hydrocracking, dapat dilihat pada link YouTube berikut ini. Sekian presentasi dari kelompok T3. Apabila ada kesalahan selama presentasi, kami mohon maaf. Terima kasih.